Binat, Hmm. gue dapet cerita ini dari cewek namanya Caca. Dia itu orang Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah jadi dari kecil Caca itu tuh tinggal di rumah nenek sama kakeknya. Rumahnya tuh kayak bangunan kuno di daerah Jawa gitu. Lo kebayang lah ya bentukannya kayak gimana ya. Iya. Nah itu tuh rumah peninggalan canggah keluarganya Caca. Nah canggah itu tuh ternyata bahasa Jawa artinya tuh kayak buyut gitu. Pokoknya udah lama banget lah nih rumah ini ya. Ini gue jelasin dulu bentuk rumahnya. Rumah itu gede banget. Jendela dan pintunya tuh modelnya kayak kupu tarung gitu. Jadi kayak ada 2 daun pintu gitu jendelanya juga. Nah terus pintu itu tuh gak cuman ada 1 pasang, tapi setiap pintu tuh ada 4 daun pintu. Jadi pintu itu kedobel gitu lah. Nah Caca ini bilang ada cerita di rumah itu tuh dari dulu sekitar tahun 1957. Dari tahun 1957 ini udah angker nih rumah. Nah kejadian dialamin ini disaksin sendiri sama nyokapnya Caca. Jadi nyokapnya Caca ini tinggal di rumah kuno itu barengan sama kedua orang tuanya, nenek, kakek, dan juga saudara-saudaranya. Jadi total tuh ada 8 orang lah di sana. Dan itu tuh waktu 1957-an, nyokapnya Caca tuh masih umur 10 tahun. Kita sebut aja nyokapnya Caca namanya Dian ya. Oke. Saudara-saudara Dian ini juga umurnya cuma beda setahun 2 tahun sama Caca. Jadi kayak banyak saudara-saudaranya umurnya 11, 12 gitu lah. Masih pada SMP, SD gitu. Di belakang rumahnya Caca itu tuh ada kayak kebun luas banget. Ada pohon sawo yang gede, ada pohon kenitu, ada juga pohon melinjo yang katanya tuh emang banyak banget penghuninya, makhluk halusnya gitu. Di belakang itu juga ada sumur tua dan ada kebun yang ada rumah kecilnya gitu. Nah rumah kecil ini punya seorang janda udah tua banget, udah agak pikun, namanya tuh Mbok Kelemprah. Mbok Kelemprah. Iya. Nah jadi Mbok Kelemprah ini nih selalu ambil air tuh di sumur itu yang di belakang rumah kuno yang ditinggalin sama si Dian ya. Nah suatu hari waktu pas Mbok Kelemprah ini lagi ambil air pas mau maghrib, di situ tuh Dian ngeliat, terus disapa lah sama Dian kayak, "Badene mendet tuyo Mbok." Artinya kayak mau ambil air ya Mbok. Nah si Mboknya bilang kayak, "Iya Ndok," gitu. Ya udah tuh karena udah mau maghrib, Dian langsung masuk ke dalam. Karena zaman dulu tuh masih percaya banget orang-orang kayak jangan keluar maghrib apalagi anak kecil gitu. Makanya pas maghrib Dian tuh langsung masuk ke rumah lah. Nah kebesokan harinya orang-orang tuh gak ngeliat sama sekali Mbok Kelemprah di rumahnya. Kayak lampu itu masih nyala aja gitu, terus sepi aja. Biasanya soalnya subuh-subuh tuh si Mbok ini udah nyapu di kebun, tapi ini tuh enggak. Nah dipikir sama orang tuanya Dian, Mbok Kelemprah ini sakit. Terus ibunya Dian tuh coba ngajak lah jenguk ke rumahnya si Mbok ini. Dan pas sampai di rumah si Mbok, rumahnya tuh kosong Bihnat, gak ada siapa-siapa. Nah di sini Dian cerita ke ibunya kalau terakhir Dian itu ngeliat si Mbok waktu pas maghrib mau ngambil air. Akhirnya dicari-cari lah sama tetangga-tetangga. Takutnya kan nyasar karena si Mbok ini udah pikun kan tadi gue bilang. Tapi pas sudah dicari sama warga-warga, gak ada yang ngeliat sama sekali keberadaan si Mbok ini. Akhirnya seluruh keluarga Dian ini kerjasama lah buat nyari si Mbok ke seluruh kebun sampai tembus ke kampung sebelah. Nah kebun itu luas banget Bihnat. Tembusnya tuh sampai kampung sebelah. Ada kayak makam umum di sebelah kampung itu. Dicari-cari 2 hari gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya keluarganya Dian ini laporan lah ke RT RW buat ngarahin semua warga buat nyari si Mbok ini. Mereka semua diperintahin buat bawa alat-alat dapur dan bikin kayak tabu-tabuhan gitu. Soalnya katanya zaman dulu banyak banget hantu-hantu yang kayak kalong wewe atau wewe gombel gitu. Itu tuh suka nyulik warga-warga. Nah perkiraan si warga-warga ini bisa jadi si Mbok Kelemprah ini diculik sama wewe gombel. Dicarilah tuh sama warga-warga ngiter sambil dibunyi-bunyi kayak teng segala macam gitu dari sore sampai malam, tetap nggak ketemu juga. Nah akhirnya pas sekitar jam 2-an, neneknya Dian ini tuh mau ambil air di sumur di belakang rumahnya itu. Terus dia denger kok ada kayak suara orang ambil air juga dan main-main air kayak ceprek gitu loh, kebayang kan? Nah penasaran akhirnya dilihat lah nih sama si neneknya Dian ini ke dalam sumur pakai senter. Nah bener aja Bihnat, neneknya Dian ini ngeliat si Mbok ada di dalam sumur lagi duduk di atas batu terus nempel di dinding sumurnya. Di dalam sumur gitu. Langsung lah nih neneknya Dian langsung minta tolong ke semua warga buat ngeluarin si Mbok Kelemprah ini. Dibantuin warga-warga, akhirnya si Mbok keluar. Ditanyalah sama si warga-warga kayak, kok Mbok bisa ada di dalam sumur? Nah Mbok ini bilang kalau dia itu diajak sama ibunya pulang ke rumahnya, terus dikasih makan daging sama nasi liwet. Nah dia bilang makanan yang dia pegang itu tuh dikasih sama ibunya.
Diperiksa lah sama warga-warga nih, kayak makanan yang dipegang sama Mbok Lempah ini ya. Pas dicek sama warga-warga, ternyata makanan yang dipegang sama si Mbok itu tuh kotoran sapi sama pecahan kulit kayu, dan banyak banget buah-buah yang busuk. Nah jadi ternyata si Mbok tuh ngelihat ibunya itu tuh ya si Wewe Gombel ternyata. Iya. Nah ceritanya gak sampai situ aja Bi, Nat. Udah berselang bertahun-tahun, sampai akhirnya ada 1 tahun nih yang gak disebutin tahun berapa, sempat ada kejadian lagi yang mirip-mirip sama kejadian di rumah Mbok ini. Jadi kejadian itu dialamin sama kakak sepupunya ibunya Caca. Panggil aja namanya Fajar ya. Nah waktu pas maghrib di situ tuh Fajar kepikiran buat main petak umpet sama sepupu-sepupunya. Mainlah mereka sama kakak sepupunya, karena kan tadi gue bilang satu rumah tuh banyak sepupunya rame gitu kan. Iya. Nah di situ Fajar tuh ngumpet tempatnya deketan sama sepupunya juga namanya Ipan. Udah dihitung tuh 1, 2, 3. Udah mereka cari-carian, muter-muter sampai akhirnya si Ipan ini ketemu sama sepupunya. Nah tapi si Fajar tuh gak ketemu-ketemu Bihnat. Sampai malam, sampai jam 9, 10, 11 masih belum ketemu aja nih si Fajar ini. Nah si Ipan ini baru sadar kalau mereka ini main petak umpet waktu pas malam Jumat. Nah si Ipan langsung manggil nyokapnya si Fajar lah, bilang kalau Fajar hilang. Dipanggilin tuh. Nyokapnya Fajar tuh manggil Ustadz buat dibacain rumahnya juga. Udah dibacain berkali-kali. Pas dicari lagi, kedua kali, ketiga kalinya akhirnya ketemu si Fajar. Nah Fajarnya ditemuin di lemari dengan keadaan Fajar tuh badannya tuh berlendir semua Bihnat. Nah Fajar ditanya lah kayak kenapa tiba-tiba ngumpet dan badannya berlendir. Ternyata Fajar bilang kalau dia itu disembunyiin sama Wewe Gombel. Nah nyokapnya kaget lah. Dan nyokapnya marah-marah lah, bilang ke Fajar jangan main petak umpet lagi, makanya malam-malam gitu. Akhirnya udah beres, udah dibacain sama ustadznya, udah aman nih. Kirain udah aman ya. Udah tuh Fajar disuruh istirahat, dia udah masuk kamar. Dan ternyata dia diteror lagi Bihnat sama Wewe Gombel. Pas Fajar ini udah di kasur, udah istirahat, Fajar kan ya kayak sebelum tidur kan kita kan pasti bengong dulu, ngeliat langit-langit gitu kan. Pas Fajar mau tidur, dia nengok ke arah langit-langit kamarnya. Tiba-tiba dia ngeliat ada Wewe Gombel di atas plafonnya dia. Terus Wewe Gombelnya langsung lompat nindiin si Fajar. Wah. Fajar teriak kencang banget tuh Bihnat di situ. Dan posisinya itu tuh hampir tengah malam, sekitar jam 11-an. Dipanggil lagi lah nih si Ustadz buat dibacain gitu kan rumahnya dan Fajarnya gitu. Si Fajar bener-bener dibacain, rumah juga dibacain sama si Ustadz. Akhirnya terornya selesai, dan dari situ Fajar tuh udah gak mau petak umpet lagi. Dan sampai sekarang pun juga si Caca yang ngirim cerita ke kita itu tahu tempat yang dia tinggalin, rumahnya itu tuh masih angker sampai sekarang. Kejadiannya udah lama banget karena kebetulan cerita ini tuh kejadian sama nyokapnya si pendengar Scary Things ini. Dan nyokapnya ini gue samarin namanya jadi Eca ya. Jadi ini cerita Eca waktu masih SD di Jawa Barat. Waktu itu si Eca ini tuh bolos sekolah sama teman-temannya dan kakaknya. Terus mereka pergi ke kebun pisang punya orang tua temannya Eca. Udah tuh di sana mereka seharian berenang di sungai dekat kebun pisang itu. Sampai nggak kerasa kalau udah sore dan menjelang maghrib. Nah di situ kakaknya Eca tuh karena ngerasa udah sore, dia teriak lah buat ngajak pulang Eca sama teman-temannya. Di situ semuanya tuh langsung naik tuh ke daratan buat siap-siap pulang. Tapi Eca doang nih sendirian yang gak mau pulang. Dia tetap asik berenang, udah dipaksa-paksa sekalipun tetap masih kekeh tuh gak mau pulang. Akhirnya karena semuanya jadi kesel, Eca ditinggal sendirian tuh di sungai itu. Kayak setengah jam kemudian Eca denger azan maghrib. Akhirnya dia sadar sendiri. Terus pulanglah dia. Nah pas di jalan pulang, Eca tuh harus ngelewatin kebun pisang tadi. Dan kondisinya jalanan tuh sepi banget. Tapi di situ Eca tuh ngeliat ada nenek-nenek jalan sendirian ke arah yang sama. Disamperin langsung tuh sama Eca, biar bareng gitu maksudnya jalannya. Dia sapa, "Permisi Nek, mau ikut jalan bareng ya?" Terus dijawab sama nenek itu, "Iya Neng, ayo kalau mau bareng. Lagian nenek juga kenal sama Mak Abik." Nah si Mak Abik ini tuh tantenya si Eca. Akhirnya jalanlah mereka berdua di kebun sepi itu. Pas mau masuk ke jalan utama rumah, di sana tuh ada gubuk dari bambu gitu. Nah karena suasananya udah mulai gelap, si Eca ditawarin lah sama si nenek buat mampir dulu ke rumah gubuk itu. Yang ternyata rumah gubuk itu tuh rumahnya si nenek. Terus si nenek tuh ngomong, "Neng mampir dulu aja ke rumah nenek sambil ngeringin badan. Nanti juga dijemput sama Mak Abik ke rumah nenek. Bahaya kalau malam-malam jalan sendirian, nanti ada yang nyulik."
Dan di sini ya karena si Echa juga masih kecil, dia iya-iyain aja. Ya. Sekarang gue mau ceritain nih dari POV kakaknya Echa sama teman-temannya. Jadi waktu kakaknya Echa udah sampai rumah, pas banget tuh azan maghrib. Ditanyain lah sama orang tuanya, kenapa baru pulang maghrib, terus bajunya kenapa pada basah, dan gak sama Echa pulangnya. Di situ kakaknya Echa tuh langsung jujur, terus bilang kalau ternyata dia tuh bolos sekolah, terus dia ke kebun dan berenang di sungai sampai sore sama Echa dan teman-temannya. Pas ngedenger itu, muka orang tuanya tuh panik banget, langsung lari buat nyamper ke sungai. Tapi pas sampai di sungai, Echa udah gak ada. Akhirnya balik lagi nih orang tuanya ke rumah. Ditunggu-tunggu jam 7, jam 8, jam 9, gak pulang-pulang juga tuh si Echa. Akhirnya orang tuanya tuh langsung ngabarin ke saudara-saudaranya sama tetangganya kalau anaknya tuh gak pulang-pulang. Di situ warga tuh langsung nyariin Echa, muterin semua desa buat manggil-manggil Echa. Sampai jam 12 malam pun si Echa tuh masih gak ketemu-temu juga. Nah waktu itu udah chaos banget nih kondisinya. Tapi responnya si Mak Abik, tantenya Echa, gak panik sama sekali. Terus tiba-tiba tantenya Echa nih masuk ke dapur, nyuci beras, terus airnya itu tuh dia nyuruh ke orang tuanya Echa buat nyiramin ke depan rumahnya. Langsung tuh orang tuanya Echa nyiramin air si cucian beras ini ke depan rumah. Dan gak lama Muibi, di situ ada yang teriak minta tolong dari belakang rumah. Kayak warga gitulah yang berteriak. Dan setelah dicek, ternyata di bawah kandang ayam ada Echa lagi tiduran. Jadi Echa posisinya tuh bener-bener kayak kejepit gitu di kolong kandang ayam. Nah ini gue balik lagi ke POV-nya Echa ya. Jadi si Echa tuh setelah ditolongin sama warga, dia ditenangin tuh, dibersihin badannya sampai udah tenangan. Dan di situ dia cerita Muibi kalau dia tuh diajak ke rumah si nenek itu. Jadi pas dia sampai di rumah nenek, dia masuk ke sana, terus langsung disuruh ganti baju sambil dielapin tuh badannya Echa sama nenek itu. Abis itu ya kayak tuan rumah nyuguhin tamu aja, dikasih makan, dikasih minum, terus kasih jajanan juga. Ya namanya anak kecil diterima-terima aja kan tanpa mikir apa-apa. Dan pas udah selesai makan sama ngemil, Echa tuh rasanya kayak ngantuk banget gitu, gak ketahan. Akhirnya dia rebahan di lantai sambil dielus-elus sama si nenek itu. Terus gak lama si Echa ketiduran. Tapi pas Echa ketiduran, dia ngerasa kayak badannya tuh ketindihan sama kayu-kayu gitu. Dan pas dia buka mata, dia udah di bawah kandang ayam itu. Nah bisa jadi si nenek ini tuh adalah sosok wewe gombel yang menyerupai jadi nenek-nenek gitu loh, biar anak kecil tuh gak takut. Terus ada lagi nih Muibi, kejadian diculik wewe gombel sama temennya si Echa. Kita sebut aja namanya Umar ya. Waktu itu si Umar tuh masih umur 8 tahun. Dia sama teman-temannya lagi main bola. Sebenarnya dia sendiri tuh gak suka main di lapangan itu. Tapi karena ajakan teman-temannya, akhirnya ya udah dia ngalah. Waktu bola ditendang dan ngelewatin Umar, bolanya tuh ngarah ke arah pohon bambu. Terus langsung tuh di situ teman-temannya nyuruh Umar ngambil bolanya, karena itu posisinya udah banyak petir dan gak lama lagi tuh pasti hujan. Diburu-buruin lah tuh si Umar. Jadi sebenarnya alasan Umar gak suka sama lapangan itu karena ada pohon-pohon bambu gitu Muibi. Dia takut karena dia tuh suka ngedenger suara kayak dari pohon itu setiap lewat. Akhirnya diambil tuh sama Umar bolanya. Tapi pas dia lagi mau ngambil bolanya, Umar tuh jatuh. Saking dia tuh kaget ngedenger petir kan. Terus tiba-tiba si Umar ngeliat ada sosok besar hitam datang dari balik rimbunan pohon bambu. Rambutnya tuh kelihatan panjang, giginya bertaring, terus ada sayapnya kayak burung. Di situ Umar teriak kenceng, tapi sosok itu tuh kayak shh, shh. Dan dari situ Umar bener-bener gak inget apa-apa, kayak pingsan gitu. Terus sekitar jam 11 malam, Umar kebangun di rumah kosong gelap. Tapi tuh ada yang aneh. Si Umar ngelihat badannya dia tuh lagi tiduran di lantai. Nah karena takut, Umar langsung cepet-cepet keluar lah dari rumah kosong itu. Dia langsung pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai rumah, Umar manggil ibunya tuh sambil nangis. Tapi anehnya di situ ibunya tuh gak ngedengar suara Umar sama sekali. Akhirnya dia nyobalah manggil bapaknya. Tapi tetap sama, si bapaknya tuh juga gak ngedenger Umar. Mereka juga gak ngeliat tuh Umar ada di dalam rumah. Terus Umar juga ngeliat tuh di situ ada kerumunan orang bawa senter gede, terus bilang, lihat lagi tuh ke rumah kosong itu, coba periksa lagi deket sumur di bagian belakang. Lapangan udah diperiksa belum? Siapa tahu ada anaknya. Di situ Umar ngikutin warga-warga itu tuh lari ngikut masuk ke dalam rumah kosong yang emang deketan juga tuh sama rumahnya si Umar. Dia di situ masih ngeliat badannya tuh kaku di lantai, tapi anehnya nggak ada satupun tuh yang ngeliat badannya si Umar. Terus mereka akhirnya ngejauh ninggalin rumah kosong itu.
Di situ Umar cuma bisa nangis-nangis sampai akhirnya dia ngeliat sosok lain. Ada sosok hewan, kakinya tuh 4, gede, dan ternyata itu tuh macan kuning. Nah, macan kuning itu tuh adalah macan lodaya. Kata neneknya Umar yang pernah nyeritain ke dia, keluarga itu masih ada keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Terus udah tuh, gak lama setelah macan kuningnya keluar, Umar tuh ngelihat neneknya. Di situ kepalanya Umar tuh diusap-usap sama neneknya. Terus neneknya tuh bilang kalau sebentar lagi dia bakal dibawa pulang. Dan gak lama neneknya tuh hilang, ninggalin Umar sama macan kuning itu. Nah, 1 jam kemudian Muibi, Umar berhasil ditemuin di rumah kosong itu dalam keadaan lagi pingsan di lantai yang kotor. Padahal tuh di situ warga udah bolak-balik masuk ke rumah kosong itu, tapi nggak ada sama sekali kan. Terus sekitar 7 jam lebih dinyatain hilang. Si neneknya ini tuh secara batin ngerasa kayak ada yang janggal nih sama kehilangannya si Umar. Akhirnya neneknya Umar ngelakuin ritual Rogo Sukmo. Dan makanya kan si Umar bisa ngeliat neneknya itu kan. Itu tuh si neneknya lagi Rogo Sukmo di situ. Terus nenek bilang rumah kosong itu tuh ada yang nutupin karena ada pengaruh unsur gaib dari makhluk halus yang energinya gede banget. Jadi katanya nenek tuh harus ngambil air dari sumur, terus dicampur sama garam kasar, diaduk di ember, terus disiramlah berkali-kali ke sekitar rumah kosong itu biar orang-orang bisa ngeliat Umar. Anjir, berarti Wewe Gombela bisa kuat banget nyulik Umar, padahal Umar punya darah Prabu Siliwangi itu kan? Iya benar-benar, sampai bisa si Umar tuh dibikin gak kelihatan gitu badannya. Iya, dan gak cuman badannya doang yang dihilangin gitu atau disembunyiin, jiwanya si Umar juga bisa sampai lepas gitu kan? Iya benar-benar. Jadi beberapa belas tahun yang lalu ada kampung di salah satu kelurahan di daerah Depok, Jawa Barat. Sempat heboh tuh di sana karena ada anak kecil yang hilang di hutan bambu di daerah situ. Ribet tuh di situ, warga-warga pada bawa barang-barang yang bisa dipukul biar ada suara-suara nyaring, biar rame gitu kan. Pokoknya emang warga-warga nyariin si anak ini yang dari tadi siang tuh hilang. Beberapa orang teriak-teriak manggil nama si bocah ini. Sekitar 20 orangan lah yang ikut masuk ke dalam hutan bambu yang gelap banget. Nah, rombongan itu tuh dipimpin sama seorang bapak-bapak yang pakai baju koko putih lengkap pakai sarung dan peci hitam. Nah, si orang ini tuh jalan paling depan, seakan kayak tugasnya dia tuh sebagai penunjuk jalan gitulah. Mulutnya gak berhenti komat kamit sambil muter-muter tasbih. Kita sebut aja dia Pak Ustadz ya. Sisa rombongan yang lain ngekor lah di belakang si Pak Ustadz ini. Beberapa orang yang megang obor itu ada di depan, samping, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, biar ya kelihatan lah satu rombongan ini. Tunggu, tiba-tiba Pak Ustadz tuh berhenti. Dan yang lain juga pada ikutan berhenti kan. Yang tadinya riuh pada teriak-teriak segala macem, tiba-tiba jadi sunyi tuh. Kenapa Pak Ustadz? Salah satu orang nanya. Pak Ustadz nengok ke belakang, terus dia bilang, panggil Bu Minah. Dipanggil lah Bu Minah ini dari rombongan belakang ke depan. Bu Minah datang, dia nanya, kenapa Pak Ustadz? Ketemukah anak saya? Dia bilang gitu. Dengan setengah panik dan ngarep anaknya yang lagi dicariin warga ini udah ketemu. Pak Ustadz bilang, insya Allah ibu tapi yang harus manggil anaknya sekarang. Ibu bawa mainan kesayangan anak ibu seperti yang saya udah kasih tahu sebelumnya kan? Ibu Minah ngangguk, dia ngasih tunjuk lah pistol mainan. Ini mainan kesukaannya Wahyu Pak Ustadz, gitu. Abis itu Pak Ustadz ngebisikin lah ke Bu Minah, ngasih tahu apa yang setelah ini harus Bu Minah lakuin buat nemuin si Wahyu, anaknya yang dari tadi dicariin tuh sama warga kampung. Abis dibisikin, Bu Minah bilang, emang saya bisa Pak Ustadz? Ya buat anak ibu harus bisa, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah ragu-ragu maju ke depan, ke arah hutan bambu yang udah ditunjuk sama si Pak Ustadz ini yang ada di depan mereka. Bismillah Bu, serahin semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sama kekuasaannya, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah lanjutlah ngelangkah lagi sendirian ke depan, sekitar 20 langkah ke depan, ngedeketin pohon-pohon bambu yang diyakinin sama Pak Ustadz dan juga Bu Minah anaknya dia dari situ. Bu Minah ingat Pak Ustadz tadi juga bisik-bisik kalau jangan sekali-kali Bu Minah ini noleh ke belakang atau ke arah rombongannya lah, selalu ngadep depan aja. Sedangkan beberapa orang yang ada di rombongan itu ngerasa heran sama ya Bu Minah kok pergi sendirian ke depan gitu, ngapain jalan kaki. Adalah satu orang ibu-ibu nanya ke Pak Ustadz nih dari rombongan, kok Bu Minah jalan sendirian Pak Ustadz? Pak Ustadznya jawab, ibu akan tahu sendiri nanti jawabannya. Yang penting
Masing-masing bantu doa buat keselamatan Bu Mina dan anaknya. Dan ingat, kalau ada yang lari, waktu ngelihat ada sesuatu yang datang di depan Bu Mina nanti, saya nggak akan jamin nasibnya ya Bu. Kayak gitu. Ya muka si ibu-ibu ini langsung pucat lah. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung mundur ke belakang, nyampein ke semua anggota rombongan itu Pak Ustadz ngomong apa. Kita balik ke Bu Mina ya. Jadi di saat dia lagi sendirian kayak gitu tuh, dia ngomong, "Wahyu, anak ibu, sini pulang sama ibu nak. Wahyu, ini mainan kesayangan kamu nih nak. Yuk pulang sama ibu yuk, ibu kangen banget." Abis itu kedengeran suara serk gitu. Bu Mina kaget, ada suara kayak gitu. Dia tegesin pandangannya ke beberapa batang pohon bambu yang ada di depan dia. Dan gak lama, batang-batang pohon bambunya tuh kelihatan kayak goyang gitu Nat, Moy. Kayak ada sesuatu yang turun dari atas batang-batang pohon itu. Bu Mina terus tuh manggil-manggilin anaknya sambil nunjukin pistol mainan kesukaan si Wahyu. Pak Ustadz juga dari jauh ngelihat keanehan itu tuh ngomong ke rombongan pelan-pelan yang ada di belakangnya dia. "Diam, gak usah saling ngobrol. Lihat aja Bu Minanya, doain aja," kata Pak Ustadz gitu. Tiba-tiba suasana jadi sunyi dan jangkrik-jangkrik yang tadinya kedengeran juga tiba-tiba diem, gak kedengeran. Suasana benar-benar hening di situ. Semua kelihatan kayak nunggu, ini abis ini ada kejadian apa gitu. Tiba-tiba, buk, kedengeran kayak ada suara benda atau suara orang jatuh gitu, kayak mendarat di atas tanah. Bu Mina yang tadinya emang lagi fokus, berusaha nyari kayak dari mana tuh suaranya datang. Dia cari-cari di sekeliling dia. Ternyata Bu Mina ngeliat ada kayak dua bayangan gitu. Dari tempat yang dari tadi dia coba ngeliat di situ ada apa. Di antara batang-batang pohon bambu itu muncul dua bayangan orang, yang satu tinggi gede dan yang satu kecil. Bu Mina ngomong lagi, "Wahyu, ini ibu nak, ini ibu." Dia manggil-manggil berharap ya emang si bayangan itu beneran anaknya dia. Tiba-tiba ada suara, "Ibu," dan itu suaranya Wahyu. Bu Mina kaget banget karena dia yakin tuh bener-bener suara anaknya. Dia hafal banget. Bu Mina udah mau nangis tuh di situ, tapi dia tahan. "Yuk, ini ibu nak." Tiba-tiba Wahyu muncul dari balik pepohonan bambu itu, dan Bu Mina refleks pengen lari nyamperin dan langsung meluk anaknya. Cuman baru beberapa langkah, Bu Mina langsung berhenti karena dia ngeliat gak cuman anaknya yang keluar dari pepohonan bambu itu, tapi ada sosok yang megangin tangannya Wahyu. Kayak orang tua yang lagi megangin tangan anaknya gitu, lagi jalan berdampingan gitu, kebayang ya. Pak Ustadz udah wanti-wanti dan sempat ngasih pesan ke Bu Mina kalau dia tuh harus nerima Wahyu, bukan nyamperin Wahyu. Jadi kayak gampangnya ya, dia tuh harus ngebiarin Wahyu yang datang ke dia, bukan malah sebaliknya. Karena hal itu kata Pak Ustadz bakal berakibat fatal buat anaknya si Wahyu. Bu Mina ngelemparin tuh pistol mainan itu ke deket Wahyu, ngelempar ke tanah gitu ya buat diambil. Dan dari jauh orang-orang pada ngeliatin tuh si Bu Mina. Tiba-tiba bayangan yang dari tadi megang tangan kirinya Wahyu itu nampakin diri Nat, Moy. Bu Mina kaget banget, dia nge-freeze. Dan dari jauh beberapa orang yang ada dalam rombongan itu juga ikutan kaget. Sebagian ada yang istighfar, bahkan ada yang nutup mata karena gak mau ngelihat sosok apa yang keluar dari pohon bambu itu. Pak Ustadz pun langsung siap-siap, ya lebih waspada, takut Bu Mina kenapa-napa. Ia megangin tangannya Wahyu, keluar nih si sosok ini. Itu sosok besar, rambutnya panjang banget Nat, Moy. Hidungnya cuman kesisa setengah bagian, sisanya lagi tuh rongganya dipenuhin sama ulet. Mulutnya lebar, dipenuhin air liur dan baunya tuh busuk banget. Kelihatan gigi-giginya si sosok ini itu runcing-runcing dan kulitnya tuh kayak karet, berlipat-lipat karena keriput. Dan yang gak kalah aneh lagi, yang lu berdua udah pasti tahu, dua buah dadanya si sosok ini tuh gede dan panjang, gantung hampir nyentuh tanah. Kayak gombel ya? Betul. Dari bawah pusar sampai setengah betis itu tuh ketutup sama bulu panjang yang kasar-kasar gitu. Pelan-pelan makhluk ini yang tadinya ngegandeng Wahyu ngangkat dan ngegendong Wahyu. Terus dia ngeliat anak yang baru beberapa jam bareng sama dia ini. Tatapannya tuh sendu gitu, bukan tatapan kayak sosok yang pengen nerekam mangsanya gitu ya. Kayak kelihatan ada kasih sayang yang tersirat di balik tatapan si wewe gombel atau kalong wewe, whatever you call it inilah, ke anak yang lagi dia gendong. Bu Mina pun yang awalnya panik, cemas,
dan juga kaget, itu ya perlahan-lahan jadi kayak ngerasa aneh juga ngelihatnya. Pun Pak Ustadz yang dari jauh, yang tadinya udah mulai waspada gitu ya, itu jadi kayak jadi kendor lagi, jadi kayak mungkin kayaknya sosok ini juga bukan sosok yang berbahaya gitu loh. Iya. Dan baru kali ini Pak Ustadz tuh ngelihat ada sosok makhluk gaib yang perilakunya tuh kayak seorang ibu dan nggak nyeremin lah, nggak ada niatan buat melakukan hal buruk juga ke manusia. Si Pak Ustadz baru pertama kali ngeliat itu. Si Wahyu pun dengan polosnya malah nyentuh wajah nyeremin yang lagi gendong dia ini. Dan harusnya kayak kalau anak kecil kan, kalau misalnya ngelihat sosok yang nyeremin tuh dia ngeronta-ronta, ngejerit gitu kan. Iya. Tapi ini gak kayak gitu. Raut muka Wahyu tuh juga kayak ya polos-polos aja, biasa-biasa aja. Dan justru si sosok ini tuh raut mukanya kayak sedih gitu loh. Terus pelan-pelan si makhluk ini nurunin Wahyu ke tanah. Dan Bu Mina juga langsung ngomong, sini nak, ke ibu nak, kata Bu Mina. Dan perlahan-lahan Wahyu ngedeket ke ibunya. Bu Mina langsung meluk anaknya. Dan berkali-kali dia ngucap, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dan si makhluk wewe gombel ini masih kelihatan ngeliatin si Wahyu. Walaupun ya si Wahyu ini udah dipeluk sama nyokapnya gitu kan, sama ibu kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian makhluk wewe gombel ini tuh ngangkat telunjuk tangannya yang kukunya panjang dan hitam banget. Dan pistol mainan kesayangannya Wahyu yang tadinya ada di atas tanah itu pindah ke tangannya si makhluk ini. Dia ambil. Dan abis itu si makhluk ini natap Wahyu dan ibunya untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya makhluk ini terbang ke atas dan hilang.